Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bersama saya Nesi Arisandi, guru BK di SMA Negeri 1 Makakau Ilir. Pada kegiatan layanan bimbingan klasikal kali ini dengan topik layanan motivasi yes, belajar yes. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang meningkatkan motivasi belajar intrinsik. Sebelum membahas lebih lanjut terkait motivasi belajar intrinsik, perlu diketahui terlebih dahulu apa itu motivasi dan apa itu belajar. Motivasi adalah sebagai suatu energi penggerak dan pengarah yang dapat memperkuat dan mendorong seseorang untuk bertingkah laku. Ini berarti perbuatan seseorang tergantung motivasi yang mendasarinya. Semisal seorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka, maka akan berusaha untuk meniadakan dan mengelak perasaan tidak suka itu. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku baru. Keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Disimpulkan, motivasi belajar adalah dorongan yang timbul dari dalam diri siswa, intrinsik, dan dari luar diri siswa, ekstrinsik, untuk melakukan sesuatu. Motivasi belajar intrinsik meliputi hasrat dan keinginan untuk berhasil, dorongan kebutuhan untuk belajar, dan harapan akan cita-cita siswa. Sedangkan menurut Jamara 2008-109, motivasi yang berasal dari dalam diri pribadi seseorang disebut motivasi intrinsik, yaitu motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar. Hal ini dikarenakan di dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Bisa dikatakan bahwa arti motivasi belajar intrinsik merupakan dorongan dan semangat yang muncul dari diri siswa atas dasar keinginannya sendiri, yaitu suatu daya penggerak dalam diri siswa untuk melakukan kegiatan yang menimbulkan dan memberikan arah kegiatan belajar. Analisis kebutuhan yang pernah dilakukan bahwa sebagian peserta didik tingkat motivasi belajar masih rendah. Hal ini disebabkan oleh pengaruh yang berasal dari dalam diri maupun pengaruh yang berasal dari luar diri. Hal yang berkaitan dengan motivasi belajar rendah: 1. Siswa kurang memperhatikan ketika guru menjelaskan. Yang kedua, siswa termotivasi belajar hanya saat awal-awal pelajaran. Yang ketiga, menunda-nunda tugas sekolah. Yang keempat, ada masalah dalam keluarga. Yang kelima, ada masalah dengan teman sebaya. Yang keenam, bosan di dalam kelas. Dan yang ketujuh, mengikuti kelompok teman sebaya yang tidak baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar intrinsik yang pertama yaitu minat, merupakan ketertarikan individu terhadap sesuatu, di mana minat belajar yang tinggi akan menyebabkan belajar siswa menjadi lebih mudah dan cepat. Dari rasa ketertarikan terhadap sesuatu akan membentuk motivasi yang akhirnya teraktualisasi dalam perilaku belajarnya. Tanpa minat dan hanya didasari atas dasar terpaksa, maka tidak akan tercipta motivasi belajar sehingga hasil yang didapat tidak akan optimal meskipun cara belajar yang digunakan sudah efektif. Yang kedua yaitu cita-cita. Cita-cita untuk menjadi seseorang atau gambaran ideal akan memperkuat semangat belajar. Seseorang dengan kemauan besar serta didukung oleh cita-cita yang sesuai, maka akan menimbulkan semangat dan dorongan yang besar untuk bisa meraih apa yang diinginkan. Yang ketiga, kondisi siswa. Kondisi tersebut baik fisik maupun emosi yang dihadapi oleh peserta didik akan mempengaruhi keinginan individu untuk
belajar dan tentunya akan melemahkan dorongan untuk melakukan sesuatu dalam kegiatan belajar. Kondisi fisik serta pikiran yang sehat akan menentukan motivasi belajar. Keadaan emosional dan sosial berupa perasaan tertekan yang selalu dalam keadaan takut akan kegagalan, yang mengalami kegoncangan karena emosi-emosi yang kuat tidak dapat belajar efektif. Tips meningkatkan motivasi belajar untuk diri sendiri. Yang pertama, menentukan gaya belajar. Kalian harus menentukan apakah kalian termasuk seseorang yang bertipe visual, auditory, atau kinestetik. Dengan mengetahui bagaimana gaya belajar kalian, otomatis kalian akan dengan mudah menyesuaikan diri dengan materi yang akan kalian pelajari. Yang kedua, membuat agenda belajar. Agenda belajar yang jelas akan membuat kalian lebih mudah untuk mengatur waktu dengan materi apa yang harus kalian pelajari. Yang selanjutnya, menghindari gangguan belajar. Kalian juga harus mengatur waktu antara belajar dengan bermain gadget, bermain sosial media, melihat televisi, dan game online. Kemudian yang selanjutnya, tetaplah untuk termotivasi. Setelah sukses menciptakan suasana belajar kalian sendiri, yakni tidak lain dari untuk tetap termotivasi dalam belajar. Untuk menjaga agar kalian selalu dalam keadaan termotivasi, janganlah pernah merasa gagal. Apabila hasil yang kalian dapatkan tidak sesuai harapan, kalian harus merasa bangga dengan yang kamu hasilkan sekarang. Yang selanjutnya yaitu gunakan fasilitas pendukung. Memperdayakan fasilitas atau sumber daya merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya. Kalian bisa berkonsultasi kepada guru atau teman kalian untuk mendapatkan pendapat mereka. Bisa menggunakan fasilitas perpustakaan atau membaca dari sumber-sumber online lainnya yang direkomendasikan. Dengan semakin banyak referensi yang kalian dapatkan, maka akan semakin besar pula peluang kalian untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang terakhir yaitu istirahat. Kenapa? Karena istirahat termasuk salah satu faktor penting dalam proses belajar. Belajar terus-menerus tanpa memberikan waktu istirahat juga akan membuat otak dan tubuh kalian menjadi lelah. Nah, itulah penjelasan dari materi yang akan kita bahas. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, tentunya diperlukan niat dan kemauan kuat untuk berusaha. Jadi, jangan patah semangat ya. Terus semangat untuk meraih cita-cita yang ingin kalian capai di masa yang akan datang.